Halo, assalamualaikum guys. Balik lagi ke channel aku, Puja DS. Hari kali ini Puja akan cerita tentang kekocakan Abu Nawas. Ini dilakukan Abu Nawas saat istrinya yang cantik selalu digoda pria mata keranjang. Wah, 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 penasaran sama ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it! Memiliki istri cantik ini merupakan sebuah karunia indah yang seharusnya disyukuri. Namun tak sedikit orang-orang yang memiliki istri yang cantik ini perasaannya tidak tenang. Kenapa ya? Karena selalu dihantui perasaan was-was kalau ada lelaki hidung belang atau mata keranjang yang iseng menggoda istrinya. Jikalau hanya perasaan was-was dan bukan sebuah fakta, tidaklah mengapa. Namun hal ini tidak berlaku bagi ulama yang merupakan pujangga tersohor yang memiliki tingkah kocak, yakni Abu Nawas. Rupanya istri Abu Nawas kerap digoda lelaki mata keranjang sebab parasnya yang memang cantik. Permasalahan ini tak membuat Abu Nawas murung. Dengan siasat cerdiknya, ia mencoba menyadarkan para lelaki hidung belang ini untuk tidak mengganggu istrinya. Akibatnya, istrinya kewalahan menghadapi godaan laki-laki mata keranjang. Setiap istrinya pulang dari pasar, selalu menangis karena digoda lelaki. Tak tahan mendengar keluhan istrinya, Abu Nawas memutar otak bagaimana cara menyadarkan para lelaki penggoda tersebut. Akhirnya Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli umbi-umbian dan pewarna makanan. Aneka umbi tersebut dimasaknya dan diberi warna yang indah. Setelah itu, sejumlah lelaki penggoda di kampung tersebut diundang makan di rumahnya. Mendapat kesempatan makan bareng tersebut, para lelaki sangat senang dan berbondong-bondong datang ke rumah Abu Nawas. Mereka membayangkan tidak hanya menyantap masakan secara cuma-cuma, juga bonus melihat istri Abu Nawas yang terkenal sangat cantik. Saat tiba di rumah, Abu Nawas mempersilahkan para tamu mencicipi berbagai hidangan dengan aneka warna tersebut. Anehnya, semua sepakat bahwa rasa masakannya sama, padahal warnanya berbeda. Setelah ribut, tidak ada hidangan lain yang disuguhkan dan hanya umbi warna-warni tersebut, Abu Nawas memberikan sambutan. Saudara sekalian, aku mengundang kalian semua ke rumahku agar semua merasakan rasa ubi yang berwarna-warni. Dan ternyata rasanya sama kan? Itu tidak ubahnya dengan istri kita. Walaupun bentuk fisiknya berbeda, rasanya sama saja, yakni sama-sama perempuan. Katanya diiringi tawa lepas. Hahaha, kocak sekali ya Abu Nawas ini. Bisa-bisanya ia kepikiran ide tersebut. Mudah-mudahan para lelaki tersebut kapok ya menggoda istri Abu Nawas. Oke guys, karena durasinya masih panjang, kita lanjut ya cerita kedua, yaitu Abu Nawas dan air susu. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid sedang berjalan-jalan ke pasar. Ia kemudian memergoki Abu Nawas sedang memegang botol berisi anggur. Raja pun menegur dan berkata, "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau pegang itu?" Abu Nawas gugup. Ia pun menjawab, "Ini susu, Baginda." "Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Susu itu berwarna putih bersih," ucap Raja terheran-heran atas jawaban Abu Nawas, sembari mengambil botol yang dipegang oleh Abu Nawas. "Betul, Baginda, semula susu ini berwarna putih bersih. Ketika melihat Baginda yang gagah dan rupawan, ia tersipu malu dan merah merona.
Mendengar jawaban Abu Nawas, raja pun tertawa dan meninggalkan Abu Nawas sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Obat tidur Raja Harun. Suatu malam, Raja Harun al-Rasyid kesulitan untuk tidur. Malam sudah semakin larut dan Raja belum juga merasakan kantuk. Raja kemudian memanggil salah satu pengawal istana. Raja berkata, "Umumkan kepada seluruh rakyat, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur akan diberikan 10 koin emas." Pengawal istana kemudian bergegas memberikan isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat untuk mengumumkan titah raja kepada rakyat. Setelah itu datanglah 2 orang yang kebetulan pada malam itu juga kesulitan untuk tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, mereka berminat untuk mengikuti sayembara. Kedua peserta tersebut gagal membuat raja bisa tertidur. Cerita yang dibawakan 2 peserta pertama justru malah membuat raja semakin sulit untuk tertidur. Hingga sampailah Abu Nawas yang menawarkan diri untuk mengikuti sayembara. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai bercerita. Baginda, dahulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seseorang yang sedang tidur, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, kemudian masuk lagi ke kuping kiri, lalu keluar lagi, masuk lagi, dan keluar lagi. Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Menurut Raja, cerita Abu Nawas tidak menarik dan membuat Raja merasa bosan, sehingga ia pun menguap dan memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan Raja pun menutup matanya dan mulai tertidur. Pagi harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta. 10 karung diangkat ke dalam kereta satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika kereta itu keluar pintu gerbang. Abu Nawas tertidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur yang keras. Nah, selesai. Itulah guys cerita Abu Nawas kita hari ini. Jika ada salah-salah kata, penyebutan, nama atau tempat dan lain-lain, mohon dimaafkan ya guys. Oke guys, jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Video sudahi dengan assalamualaikum. Bye bye.